Bangsa ini mau dikemanakan? Teriak-teriak, maling, teriak-teriak, biadab, kejam. Jokowi biadab, Jokowi kejam. Lah ini kan Jokowi disakiti terus. Jokowi ini mantan kepala negara. Saya bukan bicara pribadi Jokowinya. Saya bicara sebagai mantan kepala negara yang harus dihargai dan dihormati hasil karyanya, diakui. Akibat sekelompok orang yang meramaikan di media sosial dengan propaganda sesat, dengan saling fitnah, Allah itu murka. Oknum politisi di partai, oknum ketua partai, memanfaatkan ini semua untuk apa? Meraih kekuasaan lagi, meraih simpati masyarakat. Masyarakat dibikin bingung, dibikin galau. Apakah ini harus didiamkan atas nama apa kita orang-orang yang mengaku ya berkeadilan misalnya? Di mana letak Pancasila itu? Kita diketawain oleh para pemuja, ya orang yang mendalami Hizbut Tahrir Indonesia. Kita diketawakan ketika kita berbicara Pancasila kepada para pemimpin untuk melakukan perenungan dan kemudian mengangkat tangan kepada Tuhan untuk melakukan tobatun nasuha. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat buat seluruh penonton Ruang Konsensus dimanapun Anda berada. Di Indonesia maupun dimanapun. Khususnya termuliakan ya. Ingat ketika saya mengatakan termul itu berarti termuliakan. Dan saya Budius Ma'ruf bilang, anak Solo Mulyono akan menjadi pengawal untuk para termul. Kita orang-orang termuliakan bersyukur. Alhamdulillah. Nah, 12 hari lagi kita akan tutup tahun 2025. Dan sesudah itu kita akan berganti kalender memasuki tahun 2026. Ya. Saya akan mencoba mengundang ya seorang narasumber saya ya, ingin membacakan atau melihat perjalanan kita dari Januari sampai Desember ini. Sebuah refleksi akhir tahun. Ya, untuk apa? Untuk memberikan semacam apa? Mengingat kita kembali apa sih yang terjadi di Republik ini? Apakah amang ada yang salah dari perbuatan-perbuatan kita langsung atau tidak langsung? Apakah ada yang keliru, yang bertentangan dengan hukum alam semesta? Apalagi kalau kita bicara bertentangan dengan hukum Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apapun yang terjadi dalam konteks kita sebagai orang beriman, tentu yang terjadi dengan diri kita, yang terjadi dengan tetangga kita, yang terjadi dengan Republik ini, yang terjadi dengan alam semesta, tidak lain itu karena kehendak yang Maha Kuasa. Bahwa dari aspek ilmu pengetahuan kita bisa mencari logikanya, bisa-bisa saja. Namun kalau kita hanya mengembalikan itu kepada persoalan ilmu pengetahuan dan teknologi, akhirnya kita akan lari dari orang yang beriman, yang tidak bisa membaca tanda-tanda dari alam semesta. Sebagai refleksi bahwa Tuhan mulai marah dengan kita. Bencana di Sumatera luar biasa. Dan hingga hari ini pemerintah belum menetapkan itu sebagai bencana nasional. Mudah-mudahan apapun keputusan pemerintah untuk menetapkan apakah itu bencana nasional atau hanya bencana lokal, yang pasti itu adalah peringatan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya sudah bersama dengan penasihat spiritual saya, Habib Syakur Ali Mahdi Al-Hamid. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam. Luar biasa, Habib pakai batik hari ini. Oh iya, harus. Saya harus bicara berhati-hati dengan Habib Syakur karena kita bicara tentang refleksi, Bib.
Ya, karena saya juga pamannya Mulyono. Paman Mulyono. Jadi anak sulung Mulyono dengan Paman Pamannya Mulyono. Mulyono. Habib, terlalu banyak yang terjadi selama tahun 2025 ini. Ya, kita tidak sedang mengambil peran, mengambil posisi sebagai orang suci. Sebagai orang yang paling paham membaca tanda-tanda alam semesta. Tapi setidaknya kita ingin mencoba ya memetakan apa yang sudah terjadi, mana hal-hal yang baik dan mana hal-hal yang tidak baik yang semestinya tidak kita ulangi pada tahun 2026 ke depan. Ya. Misalnya seperti yang saya bilang, betapa selama hampir setahun ini bagi saya kasus ijazah palsu adalah sebuah praktek cuci otak nasional untuk menjadi dungu. Kenapa saya bilang cuci otak nasional menjadi dungu? Di era post-truth memang ada sebuah doktrin yang tidak bisa terbantahkan karena dukungan teknologi informasi. Bayangkan, Bib, penghinaan kepada mantan kepala negara, ya kan? Diafirmasi oleh sekelompok orang dan mengatasnamakan kepentingan nasional. Tuhan marah, Bib, menurut saya Tuhan marah. Karena satu pun di antara kita orang-orang yang bijak, orang-orang yang berakal sehat, orang-orang yang punya kekuasaan mendiamkan itu begitu rupa. Sampai aparat kepolisian pun yang diberikan mandat untuk menegakkan hukum pun seperti seolah-olah ragu untuk menindak kezoliman seperti itu. Apakah mungkin seorang yang mengaku peneliti, yang tidak memiliki data primer, mengklaim, mensiarkan bahwa yang dia teliti itu adalah sesuatu yang bersifat kepalsuan? Naif bagi saya. Dan sialnya republik ini ya, dipercaya oleh sebagian orang dengan penuh kebencian sebagai sesuatu kezoliman yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan kemudian sebagian orang mengaminkan. Bagi saya ini sudah di luar batas. Ketika kemudian kita dikasih ujian, ya, di mana alam semesta sudah mulai tidak normal dengan munculnya apa yang disebut dengan siklon tropis, sesuatu anomali di dalam iklim kita selama ini, dan itu semuanya tidak bisa kita bayangkan kecuali atas tindakan kemanusiaan kita yang mungkin sudah ada di level yang rendah. Nah, dalam konteks ini saya berhenti sampai di sini dulu. Saya tidak ingin juga menceramai seorang Habib. Saya hanya ingin pandangan Habib. Anggaplah ini sebuah tausiah kepada kita semua Republik Indonesia. Bagaimana Habib membaca perjalanan tahun 2025 dan apa semestinya yang harus kita lakukan khususnya kepada Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR dan seluruh elit politik yang ada di Senayan, Jakarta. Silakan, Bu. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita bicara itu dari dua sisi. Dua sisi. Sisi pertama itu sebagai anak bangsa. Jadi kita mulai sisi pertama sebagai anak bangsa. Kita, saya, Anda, dilahirkan di Indonesia. Bumi yang sangat dicintai dan dirahmati oleh Allah SWT. Dan bumi yang paling kaya. Bumi Nusantara yang paling kaya di seluruh dunia. Semua ada. Bahkan para pendahulu kita, nenek moyang kita, pendiri bangsa ini menanamkan sebuah kebajikan-kebajikan yang paten. Berupa apa? Nilai-nilai etika keindonesiaan. Tentunya yang ditanamkan nilai-nilai yang sangat islami, yang sangat agamis. Mencakup semua agama. Presiden Soekarno membingkai dalam Pancasila. Kehidupan ini berjalan lancar, rukun, damai. Kita ingat dulu, seperti Anda ingat, Anda waktu kecil, saya waktu kecil, main di kampung. Terus
tiba-tiba waktunya makan siang dipanggil orang tua sama kawan kita dikasih makan. Kita tidak lihat ini agamanya apa teman kita. Kita tidak tanya ini makanannya halal atau haram. Tapi karena kehidupan bertetangga ini yang guyup, rukun, menanamkan nilai-nilai Pancasila, kita ikut makan. Karena kita percaya semuanya itu sama. Ada kedamaian, ada ketentraman. Menginjak masa 2014, masa Pak Jokowi beradu dalam pilihan Pilpres. Pak Jokowi itu beradu itu dengan keinginannya beliau, semangatnya beliau ingin menjadikan Indonesia lebih baik dan lebih paripurna kesempurnaannya. Pak Jokowi diusung oleh Partai Gerindra, Partai PDIP, sampai akhirnya menang, terpilih jadi presiden. Sebelum itu gonjang-ganjing itu ada. Setelah Pak Jokowi jadi presiden, gonjang-ganjing itu ada. Khususnya gonjang-ganjing yang ditujukan kepada Ahok. Peristiwa demi peristiwa terjadi. Dan di situ sangat meresahkan kita semua. Yang muncul apa? Gerakan-gerakan anti Indonesia, gerakan-gerakan radikalisme, rasisme. Padahal kita berharap, kita mensyukuri semuanya itu karena Allah. Kita merangkul semua anak bangsa, yang Arab, yang Cina, yang manapun agamanya. Dan kita tidak pernah merasa bahwa saya keturunan Arab, saya tidak pernah merasa saya orang Arab. Dan di lingkungan pergaulan saya tidak dianggap sebagai orang Arab. Orang Indonesia. Begitu juga Pak Ahok, tidak dianggap sebagai orang Cina, orang Indonesia. Muncul orang-orang, kelompok-kelompok yang menggaungkan rasisme, intoleransi, kelompok elit yang ingin apa? Mengelola konflik Indonesia. Pak Jokowi berdiri sebagai kepala negara dengan sabar, santun, mengayomi semua orang. Ini tidak pernah disyukuri sama orang-orang yang anti dengan Pak Jokowi. Orang-orang yang anti ini terus memberikan propaganda sehingga Pak Jokowi tidak bisa berbuat apa-apa, hanya sabar. Seandainya Pak Jokowi itu mau bersikap keras, tegas, maka nilai kepemimpinan Pak Jokowi itu bersikap tegas, keras terhadap orang yang anti, yang mengadu domba, maka nilai kepemimpinan Pak Jokowi sebagai seorang kepala negara, sebagai negarawan, itu tidak ada sama sekali. Kesabarannya, keteguhannya, perjuangannya untuk rakyat Indonesia, itu bermakna karena kesabaran dan kecintaan Pak Jokowi kepada anak bangsa. Pembangunan semua berjalan sebagaimana mestinya. Di tengah-tengah perjalanan Pak Jokowi ada organisasi ormas Islam yang dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Kita tidak usah mengkaji di situ. Lah organisasi ini anak-anak ideologisnya menentang, tidak rela dengan kebijakan-kebijakan Pak Jokowi yang penuh bijaksana. Muncul sebuah kedengkian, muncul sebuah hasud, menghasut semuanya. Salah satunya adalah pengasong khilafah. Salah satunya adalah pengasong Jamaah Ansarud Daulah, Jamaah Islamiyah. Yang sampai hari ini dibiarkan merajalela. Mereka beradu domba dengan kalimat-kalimat yang sinisme, sarkasme. Mereka dengan sengaja ingin
menguasai Indonesia dengan ajaran-ajaran yang sesat dan tersesat. Dan mereka dengan sengaja mencederai Pancasila. Gimana anak bangsa ini diadu domba? Negara diam dengan kesabaran dan kebaikan. Saling diadu domba, saling dihilangkan satu sama lain hak-haknya. Hanya dituntut kewajibannya. Ini bagaimana? Tuhan pasti murka. Karena apa? Semua tokoh bangsa, tokoh agama tidak bersikap bijaksana. Setelah Pak Jokowi tidak menjabat, peralihan di 2024, sangat terkesan sekali elitis partai-partai politik tersebut. Sangat terkesan sekali bahwa ini Indonesia, Indonesia milik kami, partai-partai politik pemenang pemilu. Ini elit-elit partai berlindung di balik partainya sendiri untuk memperjuangkan demokrasi atas kepentingan kelompoknya. Gimana Allah tidak mau murka? Semua diskresinya itu semua ditimbulkan dengan diskresi. Menteri-menterinya mempergunakan diskresi. Tapi tidak pernah jelas di masyarakat. Beda dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi memimpin turun ke bawah, diperintahkan menteri-menterinya melakukan sosialisasi ke masyarakat. Pak Jokowi sekarang tidak menjabat, anaknya terpilih sebagai wakil presiden, dihasut lagi. Pak Jokowi ini kepala negara, mantan kepala negara. Tidak mungkin negara ini mengusung calon kepala negara dengan legalitas yang tidak asli. Begitu berdosanya orang-orang yang menentang, yang menimbulkan propaganda ijazah palsu. Dijadikan tersangka oleh polisi, tambah ditentang, tambah seenaknya kowar-kowar bicara. Kebebasan berpendapat itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Saling menghargai hak asasi manusia, saling menghargai perasaan anak bangsa. Lupa bahwa Allah SWT tidak mengampuni dosa hambanya yang saling menyakiti. Allah Maha Adil dan bijaksana. Akibat keangkara murkaan partai-partai politik yang mempergunakan diskresinya untuk mengkafling negara ini menjadi kekuasaannya, terjadilah bencana alam. Bencana korupsi. Bencana nepotisme, kolusi. Karena apa? Karena ini semua perbuatan dosa. Perbuatan makar kepada Allah. Ada lagi kelompok organisasi Islam. Koar-koar. Intinya pengen dapat duit. Dikasih duit, dikasih harta, kekayaan yang melimpah di lobi, lu jangan rame-rame. Diam sudah. Sekarang dukung pemerintahan Prabowo, dirangkul semua. Intinya bagi-bagi uang. Lah ini apa tidak berdosa, saling menyakiti. Bangsa ini mau dikemanakan? Teriak-teriak, maling, teriak-teriak, biadab, kejam. Jokowi biadab, Jokowi kejam. Lah ini kan Jokowi disakiti terus. Jokowi ini mantan kepala negara. Saya bukan bicara pribadi Jokowinya. Saya bicara sebagai mantan kepala negara yang harus dihargai dan dihormati hasil karyanya, diakui. Akibat sekelompok orang yang meramaikan di media sosial dengan propaganda sesat, dengan saling fitnah, Allah itu murka. Allah itu murka. Allah itu memberikan pengertian kepada hamba-hambanya dengan apa? Ujian bencana alam. Bencana alam ini siapa yang terlibat? Kita tahu sendiri, tidak usah kita hitung siapa saja.
Ini hampir pasti semua menteri-menteri yang ada pernah menjabat di masa lalu. Hampir pasti semua mantan presiden yang ada hampir pernah melakukan kezaliman terhadap bangsa ini dan rakyatnya. Perekonomian sekarang tidak baik-baik saja. Karena apa? Karena penindasan, ketidakadilan. Bukan dari pemerintahnya. Dari siapa? Dari partai politik yang menindas pemerintah. Kenapa saya katakan demikian? Hampir dipastikan partai politik ini adalah partai yang tidak bersahabat kepada rakyatnya. Di tahun 2025 adalah tahun yang memang penuh dengan kesedihan. Merekayasa kelompok-kelompok ini, kelompok-kelompok XHTI, merekayasa untuk apa? Untuk menjatuhkan Gibran. Gibran ini terpilih secara resmi. Difitnah dengan rekayasa, difitnah dengan macam-macam. Gibran dibilang ijazahnya cuma SMP, baru pertama kali kita punya wakil presiden ijazah SMP. Loh Gibran ternyata nyata-nyata dipilih kok sama rakyat, ditakdirkan jadi wakil presiden. Ini perangkat negara, simbol negara, didukung dong. Ini kan jelas, ini kelompok-kelompok yang ingin merebut kekuasaan. Adu domba ini tidak boleh terjadi. Sangat disayangkan ini sudah terjadi. Dan bencana alam itu adalah, saya tidak bisa bilang ini murkanya Allah. Ini peringatan Allah kepada kita semua. Hendaknya saling menghargai, saling menghormati, saling merangkul, jangan saling menyakiti. Itu Dr. Tifa kemarin di Rakyat Bersuara. Sudah meneliti Jokowi gerak-geriknya dari mulai masa muda, dari mulai masa ini, masa itu. Ini kan angkuh. Itu Rakyat Bersuara. Memelihara konflik, ijazah palsu. Ini kan dosa. Bagi yang bisnis media, hati-hati. Jangan memelihara konflik, jangan mengelola konflik nasional. Damaikan ini rakyat, damaikan ini bangsa, teduhkan ini rakyat. Jangan berbicara seenaknya, jangan mengkreasi program-program fitnah seperti yang ada di TV, program-program adu domba seperti yang ada di TV. Jelas Rakyat Bersuara itu mengadu domba, jelas. Kira-kira demikian. Saya sengaja tidak mau memotong Habib dalam memberikan perspektifnya tentang perjalanan kita khususnya selama setahun terakhir. Yeah. Habib mengambil dari ketika kita dari zamannya Bung Karno, kemudian dalam perjalanan seterusnya sampai tahun ini. Memang kalau kita lihat seperti itu, ada dinamika dan ada perubahan-perubahan yang substansial memang. Ditambah dengan kemajuan teknologi informasi. Dulu kita tidak membayangkan bahwa dunia ini ternyata kita bisa kuliti dari A sampai Z dengan hanya satu alat namanya gadget. Tetapi hari-hari ini jangankan kita, anak balita pun sudah main gadget. Begitu canggihnya. Dan kita sadar di era hari-hari ini dan seterusnya, setidaknya maksimalnya sepanjang tahun 2025 ini. Kebebasan berpendapat yang Habib tadi sampaikan, ada aturannya, ada batasnya. Itu yang tidak diindahkan oleh orang-orang yang punya kepentingan dan hasrat untuk menebarkan kebencian, untuk menebarkan fitnah, menindas ya harga diri dan kehormatan orang lain. Meskipun dia adalah seorang kepala negara, tetapi ketika seseorang itu sudah menjadi rakyat biasa, itu adalah menindas hak azazi. Dan negara diam. Nah, di dalam beberapa potongan-potongan yang saya dengar,
kalau kita merujuk selalu kepada basisnya ini adalah keimanan. Ya. Mungkin kita ditertawakan banyak orang saat ini ketika kita bicara. Refleksi hari ini kita mengkait-kaitkannya dengan keimanan. Karena orang sudah tidak percaya lagi keimanan ketika mereka dikuasai oleh kebencian. Apalagi kalau kebencian itu sudah memelihara kebencian, kemudian dibayar pula untuk merawat kebencian itu. Nah, tentu kita berharap bagaimana kita bisa merefleksikan cacat-cacat sosial, cacat-cacat psikologi, cacat-cacat antropologikal, ya, dalam melihat di mana sisi kelemahan yang harus kita perbaiki dan siapa yang harus memulai untuk kita jangan sampai dalam kondisi lebih buruk lagi di tahun depan. Yang saya sedihkan saat ini sebagai rakyat, sebagai orang yang bekerja di bidang media, yang tugasnya adalah menyampaikan hal-hal kebenaran dan kebaikan, ya, menangkal hal-hal yang buruk dan busuk, ya, kita tentu akan bekerja sia-sia manakala orang yang paling diteladani di Republik ini adalah orang yang berkuasa. Siapa yang berkuasa saat ini adalah presiden. Kalau Habib tadi mengatakan atau menuduh ini semuanya adalah karena kelalaian para partai-partai politik yang ada di Senayan, artinya partai-partai yang berhasil memenangkan pemilu sehingga meraih kursi di parlemen. Ya, bisa jadi ini adalah bagian hanya dari konspirasi. Mereka menggunakan kelompok-kelompok kanan ini, ya kan, untuk mempertahankan kekuasaan. Karena ada secara sosio-kultural kita, masyarakat kita di grassroots itu sebagian memang manut dan patuh kepada orang-orang yang tanda kutip bersimbolkan orang-orang yang ahli agama, orang-orang suci. Ada yang dipanggil dengan Habib, ada yang dipanggil dengan Kiai, ada yang dipanggil Syekh dan seterusnya. Padahal dari sisi-sisi mereka banyak kita temukan mereka adalah kelompok-kelompok yang bersepakat dengan ideologi mereka yang menegakkan negara Islam. Nah, disinilah sisi-sisi kelemahan yang kalau ini terus dirawat sampai 2026, kita akan terus begini, baku tikam antara anak bangsa. Sementara dari sisi presiden membiarkan karena itu hak berbicara. Pandangan Habib, di mana letak? Anggaplah kita tidak mau menyalahkan ya, tetapi ada hal yang memang harus ditegakkan oleh seorang pemimpin, dalam hal ini presiden. Apakah ini harus dibiarkan atas nama demokrasi misalnya? Apakah ini harus didiamkan atas nama kita orang-orang yang mengaku ya berkeadilan misalnya? Di mana letak Pancasila itu? Kita diketawain oleh para pemuja, ya, orang yang mendalami Hizbut Tahrir Indonesia. Kita diketawakan ketika kita berbicara Pancasila. Saya memang masih melihat orang-orang yang berkedokkan seorang orang yang taat ritual secara agama, tetapi mereka mengajarkan hal-hal yang untuk ya tidak percaya dengan Pancasila dalam kesehariannya tanpa kita sadari. Kalau situasi ini terus berlangsung selama 2026, apakah Tuhan akan mengampunkan kita sebagai bangsa sehingga kita dijauhi dari angkara murka? Entah itu bencana, entah itu kemudian kemiskinan dan seterusnya. Ya. Tidak mungkin kemiskinan terjadi di suatu bangsa hanya terjadi ya karena kekeringan. Pasti ada karena ulah manusia, karena Indonesia secara alami adalah negara yang sangat kaya dan itu adalah takdir yang maha kuasa. Bagaimana Habib bisa menjelaskan ini untuk perbaikan kita ke depan? Jadi begini, saya sendiri ya, saya menikah, lahir, punya anak. Saya menikah ya, terus saya punya anak. Di saat anak saya lahir, saya gendong. Ini anak nangis. Nangisnya anak saya ini penuh dengan ketakutan. Gimana hidup di dunia. Saya besarkan hati yang saya gendong. Saya ajarkan
kehidupan. Saya ajarkan duniawi. Di dalam kehidupan antara bayi yang baru lahir ditugaskan sama Allah, dikasih catatan hidupnya. Bayi itu penuh dengan optimis. Lahirnya bayi itu sampai dewasa punya hati dan perasaan. Dan Allah memberikan garis. Jangan saling menyakiti. Jangan berdusta. Jangan ingkar. Jangan tinggalkan ibadah kepadaku untuk mengabdi kepadaku. Ini dijalani sama manusia, hamba Allah. Menginjak ke usia remaja, timbul nafsu duniawi, berinteraksi dengan masyarakat. Ada rasa tersakiti dengan kawannya yang menindas. Ada rasa terzalimi dengan kawannya yang jahat. Di sini, di zaman medsos ini, penjajahan teknologi IT ini sangat kuat. Peradaban transnasional ini jauh merusak. Peradaban transnasional ini mendidik untuk menciptakan kekuasaan tanpa melihat kodratnya sebagai manusia, hamba Allah yang sejati. Allah SWT itu tidak akan menghitung keseluruhan amal ibadah hambanya itu jika saling menyakiti, tidak saling menghormati, tidak saling menghargai. Sekarang, bagaimana orang-orang yang belajar demokrasi? Orang-orang yang belajar demokrasi itu seharusnya tidak perlu dengan teori, praktek. Karena kebebasan berserikat, berkumpul itu diatur dalam agama. Tapi dalam batas-batas apa? Saling toleransi. Nah, toleransi ini muncul karena apa? Karena hati nurani. Orang yang beriman pasti punya hati yang bersih dan ikhlas. Orang yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah itu, kepada Tuhan, pasti dia meyakini bahwa Allah itu memberikan bimbingannya, petunjuknya. Zaman globalisasi sekarang ini, banyak orang yang otodidak tanpa guru. Banyak yang guru otodidak untuk duniawi. Artinya guru-guru ini, ustadz-ustadzah ini belajar untuk mencapai duniawi. Karena apa? Terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang sangat tidak sesuai dengan kultur budaya kita. Kultur budaya kita ini menyangkut seluruh agama yang dianut oleh anak bangsa. Kaidah-kaidah agama ini tidak dipergunakan secara ikhlas, secara real. Kaidah-kaidah agama ini dipergunakan jalan pintas untuk apa? Menguasai jiwa masing-masing orang yang haus. Akan apa? Akan siraman rohani. Ini orang-orang yang jauh dari siraman rohani ini karena diarahkan dengan media sosial untuk menjauh dari Tuhan. Banyak tokoh-tokoh agama, banyak yang baru lulus belajar agama, yang baru lulus terjun ke masyarakat, seringkali tidak punya hati nurani yang ikhlas. Seringkali bicara masalah apa? Masalah kedudukan hamba Allah di dunia yang harus berjuang untuk mencapai kemaslahatan, untuk mencapai kebaikan-kebaikan. Yang dicapai kebaikan dunia, bukan kebaikan di dalam hati.
Nah ini berbahayanya siklus 60 tahun sekali. Itu adalah siklus gimana ajaran-ajaran yang dulu sudah terpendam, yang dulu diperangi, itu muncul lagi. Ajaran apa? Ajaran politik yang menunggangi agama Islam. Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Islam yang diajarkan Nabi Muhammad. Agama Islam itu jelas. Arah tujuannya jelas. Tidak mengajarkan untuk haus akan kekuasaan. Nabi Muhammad itu Shallallahu Alaihi Wasallam itu seorang nabi, seorang pemimpin yang tidak pernah memperluas jajahannya, tidak pernah menjajah atau apalagi memperluas jajahannya. Nabi Muhammad itu mengajarkan cinta kasih. Sekarang di tahun 2025 ini adalah musibah besar bagi kita semua. Hanya karena seorang Jokowi. Semua orang dicuci otaknya untuk muncul kebencian, untuk muncul keirian, kedengkian. Jokowi dibuat seakan-akan jelek dan dituduh jelek. Yang saya jadi heran kenapa itu terjadi. Karena figur seorang Jokowi adalah figur orang yang ikhlas mengabdi kepada nusa dan bangsa sebagai presiden. Tidak peduli untuk dirinya sendiri. Yang penting rakyatnya makan. Yang penting rakyatnya sejahtera. Dan seorang Jokowi itu tidak pernah mengelola konflik. Seorang Jokowi itu mendamaikan, merukunkan anak bangsa. Hatinya Jokowi itu sangat menangis di dalam hati jika dihina. Tapi Jokowi selalu berdoa minta sama Allah. Minta perlindungan Allah, minta yang terbaik dari Allah. Saya bukan muji Jokowi. Saya tidak pernah dekat dengan Jokowi. Tapi saya membela Jokowi adalah seorang negarawan, seorang mantan presiden. Yang harkat dan martabatnya dihina-hina selalu. Kenapa? Karena memang setan dan iblis memerintahkan orang-orang yang tidak taat kepada agama Islam secara hak, secara nuraninya, tidak taat kepada agama Islam. Memerintahkan setan iblis ini untuk mencari sesuatu hal yang bisa diadu domba, yang bisa dipecah belah. Itu siapa? Itu kelompok yang ingin menunggangi agama Islam. Itu kelompok yang tidak cinta kepada Rasulullah. Itu kelompok yang tidak menjaga perjuangan Rasulullah. Itu kelompok yang tidak menjaga ruh kehidupan Rasulullah. Kenapa saya katakan demikian? Karena ini semua ini yang terjadi di Republik ini dasar kebencian ini karena politik. Politik ini adalah apa? Mempergunakan sarana untuk meraih uang, meraih kekuasaan. Jadi saya menduga oknum politisi di partai, oknum ketua partai, memanfaatkan ini semua untuk apa? Meraih kekuasaan lagi, meraih simpati masyarakat. Masyarakat dibikin bingung, dibikin galau. Ini siapa sebenarnya yang bisa kita pilih? Maka di situ partai-partai politik ini tidak tercerahkan secara ilahiyah. Karena apa? Dipakai untuk apa? Dipakai untuk bagaimana caranya mencari kekayaan di Republik ini dengan mengelola partai. Saya rasa ini adalah faktor alamiah. Orang ingin mencari kekayaan, mencari duniawi. Contoh, siapa namanya? Refli Harun, Abraham Samad, dan beberapa lagi yang membuat YouTube,
Itu penghasilannya dari YouTube itu banyak sekali. Ratusan juta sampai miliaran. Miliaran. Nah ini apa? Dengan memproduksi kebencian. Memproduksi. Bib, kalau mendapatkan uang dengan cara menghinakan, merendahkan martabat orang lain, Ya. apakah itu kategorinya halal atau haram? Bib? Haram. Haram ya? Haram. Berarti mereka adalah penikmat uang haram. Iya. Dengan mengatasnamakan mencari kebenaran dan keadilan, kan begitu? Bib? Haram. Mencaci maki polisi, Polri, Kemudian dapat uang dari sana. dapat uang sana, haram. Haram. Kenapa Polri dicaci maki? Karena Polri yang merangi ajaran-ajaran yang anti terhadap Pancasila. Kenapa Pancasila harus dipertahankan? Karena Pancasila adalah jantung hatinya Indonesia. Pancasila berdiri, Pancasila ada karena apa? Karena untuk menjaga Indonesia dan untuk menyelesaikan semua masalah bangsa. Bib, di dalam suatu bangsa atau negara atau kelompok atau umat, energi terbesar itu ada di pemimpinnya. Pemimpin setidaknya adalah sumber teladan ketika ada hal-hal yang membuat kelompok atau negara itu bertikai sesama antar mereka sebagai rakyat. Apakah menurut Habib sepanjang 2025 ini, pasca pemerintahan atau kepemimpinan seorang Insinyur Joko Widodo, sumber-sumber keteladanan yang harusnya ada sama Presiden Prabowo sudah diperlihatkan dan sudah ditegakkan sebagai sumber keteladanan untuk orang mau menghormati hak-hak seorang, kewajiban-kewajiban seseorang dalam konteks berbangsa dan bernegara, apalagi di mata hukum. Bagaimana ceritanya, Bib? Ketika keteladanan itu punah, seorang kepala negara yang menjadi sumber keteladanan tiba-tiba memberikan amnesti kepada koruptor, memberikan pengampunan kepada koruptor atas nama untuk kebaikan bersama. Padahal korupsi adalah pelanggaran HAM sebenarnya, karena merampas hak-hak orang lain yang ada di dalamnya, itu adalah uang rakyat. Memang kita tidak bisa ya memberikan semacam justifikasi akademik, ya, apakah ada korelasinya atau tidak. Tetapi secara nalar kita yang orang-orang biasa, ketika kita bicara secara logika biasa, bagaimana mungkin KPK yang sudah bekerja begitu rupa dengan segala ikhtiarnya mengumpulkan alat bukti dan kemudian dibawa ke persidangan yang objektif, bersalah melakukan korupsi, kemudian diberikan pengampunan. Dan itu memang hak presiden yang dilindungi oleh konstitusi kita. Saya tidak membayangkan kalau hal-hal seperti itu akan terjadi lagi di kemudian hari. Ini hanya sebagai sebuah bentuk perenungan bagi kita. Apakah kesalahan-kesalahan sumber keteladanan negara ini membuat alam ini murka? Saya nggak tahu juga, Bib. Makanya apakah ini bisa menjadi bagian dari refleksi kita berbangsa menutup tahun 2025 ini. Agar di tahun selanjutnya, 2026 dan seterusnya, kita tidak mengulangi kesalahan yang sama yang dampaknya kepada rakyat tak berdosa yang tidak mengerti apa-apa menjadi korban kemurkaan alam semesta atas ulah manusia yang memperdagangkan kezoliman menjadi sebuah komoditas di era post-truth seperti sekarang. Seperti yang Habib jelaskan tadi. Bagaimana banyak orang-orang yang mengaku aktivis dengan kemajuan teknologi informasi berupa ada kanal-kanal yang bisa dipertontonkan dengan begitu mudah. Mengumbar fitnah, mengumbar kezoliman. Dan kemudian berimplikasi mendapatkan uang dalam jumlah sangat besar. Ini bahaya.
untuk peradaban kita yang baik dan benar. Karena Indonesia adalah negara yang penuh rahmatan lil alamin. Konstitusi kita mengatakan begitu. Secara takdir Indonesia adalah penduduk yang mayoritas beragama Islam. Tapi kezoliman seperti menjadi sebuah komoditi yang layak untuk dipertontonkan. Layak untuk tidak dikatakan untuk tidak salah. Di stop, dihentikan, dan diluruskan. Apa peran negara? Apa peran ulama? Selama 2025 saya tidak melihat itu. Majelis Ulama Indonesia, Dewan Dakwah Islam misalnya, berdiam diri ketika keangkara murka menjadi komoditi publik. Saya sedang bertanya-tanya dan mencari tahu, apakah ini ada korelasinya dengan bencana? Kita tahu, katanya pertengahan 2026 nanti akan ada gempa dengan skala Richter yang luar biasa akan terjadi. Apakah itu sekedar hoax, ancaman dan seterusnya, saya juga pun nggak tahu. Tetapi kalau memang situasi ini begini terus, dengan peringatan-peringatan kecil, anggap begitu di mata Allah, dengan bencana alam misalnya, musibah banjir, tanah longsor, kebakaran, ratusan kios di Pasar Keramat Jati, banjir besar di Bali. Ketika terjadi amuk massa, pertikaian, konflik horizontal, itu juga adalah bagian dari bencana yang sewaktu-waktu bisa meledak di tahun 2026. Kalau yang namanya sumber keteladanan nasional seorang presiden tidak tegas berpihak kepada kebenaran dan hukum. Silakan, Bim. Itu kan faktor duniawi. Faktor-faktor ini terjadi karena adanya tarik-menarik di dalam hati manusia dengan alam semesta. Nah, manusia menginginkan dirinya itu sebagai penguasa, sebagai pemimpin. Nah, pemimpin ini ada macam-macam tingkatannya. Kembali kepada presiden. Presiden ini seharusnya berdiri dengan bijaksana. Kenapa? Harus mendengar keluhan banyak pihak. Dicarikan musyawarah. Tapi presiden ini juga harus nurut dengan partai-partai pendukung. Presiden ini kan mementingkan kompromi politik. Seharusnya kompromi politik ini tidak boleh bagi pelaku tindak pidana KKN. Pelaku tindak pidana yang lain yang ada kompromi politiknya mau dicoba dikombinasikan dengan kekuasaan. Nah, ini menyalahi kodrat sebagai seorang presiden. Pelaku tindak pidana korupsi tidak boleh diberi abolisi dan amnesti. Karena jujur aja, kalau ini demi politik, kompromi politik itu tidak dibenarkan. Yang dibenarkan adalah memberi pengampunan jika pelaku tindak pidana korupsi ini bersedia untuk tidak melakukan lagi dan harta yang dikorupsinya diberikan kepada negara. Itu pengampunan itu yang diridhoi sama Allah SWT. Yang kedua, seorang presiden itu terkadang dan lebih sering memanfaatkan diskresinya untuk kepentingan golongannya. Tapi tidak mementingkan kepentingan bersama. Contoh, ijazah palsu Jokowi. Seharusnya seorang presiden menghentikan ini. Menghentikan ijazah palsu Jokowi. Menghentikan kasusnya dengan menghentikan kekuasaannya dengan gitu ya. kekuasaannya.
Hargai dong mantan presiden. Kalau itu dianggap tidak pro justisia bagaimana? Bukan masalah tidak pro justisia, tapi niat jahatnya memunculkan masalah itu. Oh, oke. Niat jahatnya itulah menimbulkan kegaduhan. Ya kalau Pak Jokowi diganggu, disakiti, sakit, nangis hatinya. Kalau seandainya Pak Jokowi dikatakan orang yang dolim, orang yang biadab dan kejam terhadap rakyat, dikatakan berdosa besar. Sekarang kasus ijazah palsu yang dimunculkan itu berapa banyak orang yang menghina Pak Jokowi? Mungkin ratusan juta. Pertanyaan saya, apa mungkin Allah Ta'ala menghapuskan dosanya Pak Jokowi? Melebur dosanya. Pak Jokowi disakiti loh. Karena difitnah. Karena difitnah. Mungkin dan pasti. Berarti makin lebur dosa-dosanya Pak Jokowi. Makin karena ratusan juta atau puluhan ribu orang, lebur. ratusan ribu orang yang memfitnah. Ratusan juta orang yang memfitnah. Makin lebur. Pak Jokowi berdiri sebagai seorang mantan negarawan yang tidak ada beban. Pak Jokowi berdiri sebagai seorang presiden itu tidak ada beban. Masa lalu. Bahaya kalau orang baik itu diganggu. Orang baik itu disakiti. Kalau berdoa mengangkat tangan sama Allah Ta'ala, pasti dikabulkan doanya. Lah ini sudah akumulasi bukan cuma kasus ijazah palsu Jokowi di daerah-daerah karena politik identitas. Partai-partai politik ini penikmat politisasi identitas, adu domba ke sana kemari, ingin merebut kekuasaan. Allah datangkan bencana. Ingin merebut kekuasaan dengan segala cara. Allah datangkan bencana. Sejauh mana orang menjadi pemimpin bayar kepada partai ikut kontestasi pilkada, kan kepingin balik modalnya. Ikhlas nggak? Sebagai pemimpin kalau ngeluarin uang banyak, ya kan nggak ikhlas kalau nggak ada kembaliannya. Jadi pilkada langsung, pilpres secara langsung membawa sebuah keburukan dan kemungkaran. Yang menari-nari ya partai-partai politik. Tidak menseleksi dulu calon pemimpinnya, calon pemimpin kepala daerah. Tidak memilih yang pas. Tidak cukup dengan kaderisasi. Diseleksi dulu spiritualnya bagaimana. Bukan tukang mabuk di jalanan, tukang zina, tukang mesum, ada duit dibayarin jadi pemimpin. Memang Habib menemukan data-data seperti itu di banyak kepala daerah sudah terpilih pada saat pilkada 2024 kemarin. Saya menduga. Banyak. Saya menduga banyak. Lah ini ikut andil negara jadi bisa dapat bencana. Ikut andil. Dan juga bangsa ini, pemerintahan ini sejak kepemimpinan Pak Jokowi dan sebelum-sebelumnya tidak memperhatikan pendidikan moral anak bangsa. Lupa, lalai. Sehingga anak bangsa ini berbicara hidup dalam kondisi apa? Globalisasi yang melupakan Pancasila. Sehingga lupa bagaimana harus memegang teguh agama, diutamakan. Dilupakan semua. Hormat kepada orang yang lebih tua, menghormati orang tua, dilupakan semua. Karena apa? Negara tidak ikut perhatian di pendidikan moral. Itu sejak Presiden Megawati, sejak Presiden SBY.
negara tidak pernah memperhatikan pendidikan moral untuk anak bangsa. Negara mengamini pendidikan spiritual, tapi spiritual yang tidak pernah menyentuh ke moral anak bangsa. Ajaran-ajaran khilafah itu kan tidak pernah menyentuh moral anak bangsa. Hanya spiritual. Hanya spiritual. Ya percuma kalau spiritual. Walaupun sholatnya terus, ngajinya hatam, tapi kalau saling menyakiti percuma. Datang bala musibah. Di antara menteri, di antara pejabat, di antara kepala daerah semuanya bisa dihitung dengan jari. Dedikasi untuk bangsa, nurani untuk bangsa. Saya sedih. Benar saya sedih. Bagaimana negeri ini diadu domba? Bagaimana negeri ini hancur? Ini Indonesia, negara yang kaya. Mau jadi apa? Mau jadi apa diadu domba? Hanya dimanfaatkan seorang Joko Widodo. Diadu domba dengan ijazahnya. Orang tua dihina-hina. Hanya karena orang tua dibilang menyampaikan sudah jangan ikut campur. Dihina-hina. Berjuang untuk pendidikan anaknya sia-sia hanya karena ini ikut kelompok ini. Siapa sekarang? Pejabat itu siapa? Polisi itu siapa? Menteri itu siapa? Matinya juga dibungkus kain putih kok. Ditanam di tanah. Kalau sudah ditanam di tanah, ditanya sama malaikat. Amalanmu apa? Amalan politik. Politik apa? Politik khilafah. Mati. Nggak ada yang bela. Tapi berbahagialah orang-orang yang memegang teguh moral bangsa ini. Yang memperhatikan kehidupan, saling menghormati, menghargai, tidak saling menyakiti. Maka di situ di akhir hayatnya orang-orang ini akan bangun dengan gagah. Jika dihisab di malaikat, oleh malaikat, orang-orang ini dengan gagah. Tidak pernah menyakiti, tidak pernah menodai. Baik. Artinya begini, Bib. Menjelang tutup tahun dan memasuki awal tahun 2026 nanti, kita tentu tidak ingin tanah yang kita tinggali sejak kita lahir ini dekat dengan murka dan bala dari Tuhan. Suka atau tidak suka, memang masalah moralitas seolah-olah hanya bacaan-bacaan yang disepelekan saat ini. Padahal moralitas adalah ukuran alam semesta ini mendukung kita atau tidak. Itu yang banyak dilupakan saat ini. Dan moralitas itu hanya bisa tegak dalam suatu kelompok atau negara manakala dari pimpinan puncaknya memang punya keteladanan dalam melihatkan moralitas sebagai anak bangsa. Berpihak kepada kebenaran, membela yang terzolimi. Bukan berpihak kepada orang yang hanya mencari kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Sebagai penutup, memasuki nanti awal tahun, tentu dinamika proses politik semakin membara jika keteladanan pemimpin nasional itu tidak juga muncul di hadapan kita. Apa yang Habib bayangkan jika itu memang seperti tidak ada perubahan, dan apa yang kita harus persiapkan agar kita tetap selamat? Ini ya, saya pribadi jujur aja, saya melihat sekarang ini tidak ada keteladanan sama sekali dari pemimpin kita, presiden kita. Kenapa saya katakan demikian? Karena
presiden kita ini perlu orang-orang baik untuk menjadi pendamping. Perlu orang-orang yang tulus ikhlas untuk menjadi pendamping. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang tulus ikhlas untuk kemanusiaan. Memberikan masukan-masukan yang baik, memberikan semangat-semangat yang mulia. Karena selama ini saya lihat, kasihan. Saya bukan berbicara menyudutkan presiden, tidak. Presiden itu harus mendengar pendapat tokoh budaya, tokoh agama, supaya jelas ada pencerahan, ada semangat moral yang tertanam di hatinya presiden, bahwa yakin dengan bersama kita bisa untuk mewujudkan Indonesia yang betul-betul negeri yang dirahmati oleh Allah. Sebab sekarang ini saya risau dengan partai-partai politik ini. Risau betul karena haus akan kekuasaan, haus akan manipulasi bangsa, haus akan memanipulasi bangsa untuk meraup kekayaan. Disinilah Allah mendatangkan bala dan musibah karena tidak ada yang amanah satupun untuk bangsa, partai-partai politik ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya melihat yang dibicarakan adalah bagaimana meraih kekuasaan. Bagaimana meraih kekuasaan. Bagaimana meraih kekuasaan. Tidak membicarakan bagaimana rakyat ini supaya tidak menderita. Bagaimana duduk bersama rakyat. Bagaimana makan bersama rakyat. Rakyat tidak pernah tercerahkan secara moralitas di kalangan elit politik, di kalangan elit partai. Rakyat merasa hidupnya sendiri. Rakyat tidak mempunyai presiden sekarang ini merasa. Rakyat hanya punya seorang figur. Siapa itu? Figur yang memang betul-betul mengayomi rakyat. Sampai hari ini belum kita tahu siapa sebenarnya. Rakyat hanya punya figur seorang Tuhan yang maha kasih, yang maha cinta kasih, yang diyakini bisa melindungi rakyat. Di tahun 2026 ini, jujur saja ada kekhawatiran dari diri saya terhadap keadaan yang ada. Kekhawatiran ini apa? Pertama, maraknya propaganda ini yang berlindung di balik demokrasi. Banyak rakyat yang kelaparan. Banyak rakyat yang menderita. Kehidupan semakin sulit. Kehidupan semakin tidak terjangkau. Elit politik, elit kekuasaan, seakan-akan tidak pernah dapat jalan keluar penyelesaian bangsa ini. Karena apa? Karena tertutup batin. Lupa kepada siapa dia minta petunjuk. Bukan kepada jenderal, bukan kepada menteri. Kepada siapa? Kepada Allah Rabbul Alamin. Yang bisa merubah itu semua, mari sama-sama kita gerakkan hati kita. Kita himbau semua anak bangsa. Mau apapun profesinya, kita minta tolonglah kepada Rabbul Alamin. Kita berusaha meyakini bahwa Allah Maha mengampuni dosa-dosa kita. Allah Maha meridhai langkah-langkah kita. Kita harus meyakini bahwa Allah yang bisa membantu kita. Rakyat itu sebetulnya serba kemiskinan. Hanya dibantu sama Allah itu apa? Hidup dengan keberkahan. Miskin yang dirasakan rakyat tidak pernah rakyat itu merasa susah tidak bisa makan. Tapi pasti dikasih rezeki sama Allah.
Kepemimpinan ini tidak akan sia-sia jika menyadari bahwa berangkat dari prinsip suara Tuhan, suara rakyat. Derita rakyat, murkanya Tuhan. Bagaimana rakyat supaya tidak menderita, supaya Tuhan tidak murka. Pemimpin-pemimpin ini, elit-elit politik hendaklah harus bertaubat. Taubatan nasuha. Minta ampun kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Jangan lagi jadikan partai itu sebagai alat untuk meraih kekuasaan. Kita hidup itu hanya pulang membawa kain putih, dikubur di dalam tanah, kita meninggalkan anak istri kita yang penuh dengan dosa-dosa yang kita bawa. Bagaimana kita caranya bisa hidup sebagai manusia yang normal, manusia yang tidak haus kekuasaan, manusia yang tidak rakus akan pemikiran-pemikiran dunia. Baik, Ya, sudah 1 jam lebih kita ya, berbicara yang reflektif seperti ini. ya. Terima kasih Habib, masukan-masukannya, tausiahnya. Semoga apa yang kita sampaikan ini, apa yang Habib jelaskan ini setidaknya membawa nuansa bagi kita semua, khususnya kepada para pemimpin, untuk melakukan perenungan dan kemudian mengangkat tangan kepada Tuhan untuk melakukan taubatun nasuha. Terima kasih Habib Syakur Alimadi Al-Hamid. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia. Taubatan nasuha itu kata kuncinya kepada para pemimpin, pemegang kekuasaan untuk mengembalikan harkat bangsa ini untuk menjaga kerukunan, menjaga kedamaian, melarang antar anak bangsa untuk saling menghina, saling merendahkan, dan seterusnya. Sebuah himbauan yang reflektif. Kadang ketika iman kita sedang dalam posisi yang paling di bawah, akal sehat kita menindas keimanan kita untuk percaya bahwa moralitas sesuatu yang sangat berkorelasi dengan murka alam semesta. Silakan Anda tafsirkan dengan sudut pandang masing-masing, refleksi yang kami perbincangkan berdua ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.